Pesawat pintar yang mampu membom musuh dengan akurasi tinggi ini nyaris jadi milik Indonesia. Sebelum tunda pembelian jet tempur bekas Mirage tahun 2000-5, Indonesia sempat nyaris membeli jet tempur bekas dari Eropa. Menurut situs tapcigyaotong.vn, jet tempur tersebut adalah pesawat tempur JAS 39 Gripen dari Swedia untuk meningkatkan kekuatan tempur di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Kesepakatan tersebut memang sudah sangat lama, tepatnya tahun 2016 silam. Sementara itu jet tempur ini dianggap sebagai salah satu jet tempur dengan kemampuan pengeboman presisi tinggi. JAS 39 Gripen dilengkapi dengan bom pintar yang dapat mengenai sasaran darat dengan akurasi tinggi. Mengutip Jans Defense Weekly, mengutip Peter Kalkvist, Kepala Cabang SAP di Indonesia, mengatakan bahwa dokumen penawaran yang dikirimkan SAP kepada pemerintah Indonesia lebih fleksibel dibandingkan pesawat tempur JAS 39 Gripen yang diekspor perusahaan ini ke negara lain. Selain itu, kelompok ini juga berkomitmen untuk memastikan partisipasi industri pertahanan Indonesia dalam produksi JAS 39 untuk Angkatan Udara negara. Kalkvist menambahkan, penawaran telah diajukan pada awal tahun dan perusahaan sedang menunggu keputusan akhir dari pemerintah Indonesia. SAP Group telah mengusulkan untuk menyediakan pesawat tempur multiperan JAS 39 Gripen versi CD, namun tidak menutup kemungkinan versi E paling canggih yang baru diperkenalkan pada bulan Mei. SAP telah mengajukan anggaran yang masuk akal untuk mengirimkan armada Gripen terbaru. Kita tahu bahwa pengiriman yang cepat sangat penting bagi TNI AU. Oleh karena itu kami mengusulkan versi Gripen CD, tetapi jika ada jangka waktu pengiriman yang sesuai, Gripen E dapat ditawarkan, kata Kalkvist. Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Industri Pertahanan pada tahun 2012, juga dikenal sebagai Undang-Undang No. 16. Dengan partisipasi industri pertahanan lokal dalam produksi senjata yang dijual ke Indonesia merupakan persyaratan wajib untuk memenangkan kontraktor. UU Nomor 16 akan menjadi inti dari semua yang kami usulkan kepada pemerintah Indonesia, tegas Kalkvist. Pada saat itu, TNI Angkatan Udara TNI AU berencana melakukan penggantian armada pesawat tempur F-5E Tiger II yang telah beroperasi sejak tahun 1980-an. Program tersebut diharapkan dapat membeli sekitar 16 pesawat tempur generasi baru. Jumlah pembelian dapat ditingkatkan sebagai respons terhadap kekhawatiran mengenai sengketa wilayah di wilayah tersebut. Menurut Global Security, pada tahun 2004, TNI AU memiliki sekitar 259 pesawat dari semua jenis, namun hanya sekitar 50% yang siap beroperasi. TNI AU sedang melaksanakan rencana kekuatan esensial minimum (MEF) untuk tahun 2024, yang berfokus pada pengadaan peralatan modern untuk meningkatkan kekuatan minimum secara cepat. Namun, situasi keuangan yang sulit berdampak signifikan terhadap rencana MEF. Para pejabat TNI AU mengeluhkan kekuatan tempur TNI AU yang terlalu sedikit untuk menjalankan tugas patroli dan melindungi perairan negara yang luas. Sebelum tunda pembelian jet tempur bekas Mirage tahun 2000-5, Indonesia sempat nyaris membeli jet tempur bekas dari Eropa. Menurut situs tapcigyaotong.vn, jet tempur tersebut adalah pesawat tempur JAS 39 Gripen dari Swedia untuk meningkatkan kekuatan tempur di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Kesepakatan tersebut memang sudah sangat lama, tepatnya tahun 2016 silam. Sementara itu jet tempur ini dianggap sebagai salah satu jet tempur dengan kemampuan pengeboman presisi tinggi. JAS 39 Gripen dilengkapi dengan bom pintar yang dapat mengenai sasaran darat dengan akurasi tinggi. Mengutip Jans Defense Weekly, mengutip Peter Kalkvist, Kepala Cabang SAP di Indonesia, mengatakan bahwa dokumen penawaran yang dikirimkan SAP kepada pemerintah Indonesia lebih fleksibel dibandingkan pesawat tempur JAS 39 Gripen yang diekspor perusahaan ini ke negara lain. Selain itu, kelompok ini juga berkomitmen untuk memastikan partisipasi industri pertahanan Indonesia dalam produksi JAS 39 untuk Angkatan Udara negara. Kalkvist menambahkan, penawaran telah diajukan pada awal tahun dan perusahaan sedang menunggu keputusan akhir dari pemerintah Indonesia. SAP Group telah mengusulkan untuk menyediakan pesawat tempur multiperan JAS 39 Gripen versi CD,
namun tidak menutup kemungkinan versi paling canggih yang baru diperkenalkan pada bulan Mei. Saab telah mengajukan anggaran yang masuk akal untuk mengirimkan armada Gripen terbaru. Kita tahu bahwa pengiriman yang cepat sangat penting bagi TNI AU. Oleh karena itu kami mengusulkan versi Gripen CD, tetapi jika ada jangka waktu pengiriman yang sesuai, Gripen E dapat ditawarkan, kata Kalkvis. Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Industri Pertahanan pada tahun 2012 juga dikenal sebagai Undang-Undang No. 16. Dengan partisipasi industri pertahanan lokal dalam produksi senjata yang dijual ke Indonesia merupakan persyaratan wajib untuk memenangkan kontraktor. UU nomor 16 akan menjadi inti dari semua yang kami usulkan kepada pemerintah Indonesia, tegas Kalkvis. Pada saat itu, TNI Angkatan Udara TNI AU berencana melakukan penggantian armada pesawat tempur F-5E Tiger II yang telah beroperasi sejak tahun 1980-an. Program tersebut diharapkan dapat membeli sekitar 16 pesawat tempur generasi baru. Jumlah pembelian dapat ditingkatkan sebagai respons terhadap kekhawatiran mengenai sengketa wilayah di wilayah tersebut. Menurut Global Security, pada tahun 2004, TNI AU memiliki sekitar 259 pesawat dari semua jenis, namun hanya sekitar 50% yang siap beroperasi. TNI AU sedang melaksanakan rencana kekuatan esensial minimum MEF untuk tahun 2024, yang berfokus pada pengadaan peralatan modern untuk meningkatkan kekuatan minimum secara cepat. Namun, situasi keuangan yang sulit berdampak signifikan terhadap rencana MEF. Para pejabat TNI AU mengeluhkan kekuatan tempur TNI AU yang terlalu sedikit untuk menjalankan tugas patroli dan melindungi perairan negara yang luas.